Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fadila Yudikasari dengan NPM 19141515115. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penangkaran flora dan fauna, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul Pelestarian Cendana Santalum albumilin secara swadaya oleh masyarakat di Desa Nansean, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, akan dibahas latar belakang dan tujuan, di mana latar belakang yang pertama adalah penurunan drastis kontribusi cendana terhadap PAD dan berujung pada kepunahan. Kedua, faktor kebijakan tidak pro rakyat menjadi salah satu penyebab penurunan populasi cendana. Yang ketiga, penurunan juga disebabkan oleh kendala teknis, seperti pemanenan berlebih, kebakaran, dan pembelaan ternak. Lalu, untuk latar belakang yang keempat adalah masyarakat meyakini desa mereka dulunya merupakan basis cendana alam. Nah, tujuan dan sasaran pada penelitian ini yang pertama yaitu tujuan. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang upaya pelestarian cendana swadaya secara masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian, sasaran penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang cendana, lalu teknik budidaya, dan pemeliharaan cendana, serta sebuah studi kasus upaya pelestarian cendana oleh masyarakat Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU atau Timur Tengah. Nah, lalu untuk pokok bahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian, di mana waktu dan lokasi ini dilakukan pada tahun 2009 di Desa Nantean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, metode penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari data primer dan data sekunder, di mana alat dan bahan yang digunakan berupa bahan yaitu kepala keluarga atau informasi dari instansi pemerintah. Kemudian, alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, lembar kuesioner, lembar panduan wawancara mendalam, alat perekam suara, kalkulator, komputer, software SPSS, dan kamera. Analisis data pada metodologi ini yaitu dilakukan secara kuantitatif melalui statistik deskriptif menggunakan program aplikasi SPSS. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu kondisi fisik Kabupaten Timur Tengah Utara. Kabupaten TTU ini berbatasan dengan Laut Sawu yang memiliki luas lautan sebesar kurang lebih 950 km persegi dengan panjang garis sepanjang 50 km. Kedua, terdapat 3 jenis tanah di kabupaten ini, yaitu litosol, tanah kompleks, dan grumosol. Kemudian, kabupaten ini memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Lalu, pada wilayah kabupaten ini merupakan daerah daratan dengan luas sebesar 2.669,70 km persegi atau hanya sekitar 5,6% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pokok bahasan yang berikutnya yaitu kondisi masyarakat Desa Nansean, di mana Desa Nansean ini terdiri atas 306 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk sebesar 1.316 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 626 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 690 jiwa. Komposisi penduduk ini menurut agama terdiri dari 1.314 orang beragama Katolik dan beragama Protestan. Jadi bisa disebut bahwa penduduk di daerah tersebut adalah beragama mayoritas beragama Katolik. Kemudian untuk mata pencarian dari masyarakat sekitar yaitu sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 17 jiwa, guru swasta 2 jiwa, dan yang lainnya adalah profesi yang lainnya. Kemudian dari jarak dari Desa Nansean ke ibu kota kecamatan sebesar 212 km dengan lama tempuh kendaraan dari ibu kota kecamatan terdekat mencapai sekitar 30 menit. Kendaraan umum di ibu kota kabupaten ini menggunakan angkutan desa.
Jadi bisa disebut bahwa masyarakat masih menggunakan angkutan desa sebagai kendaraan umumnya. Untuk bahas ini berikutnya yaitu cendana di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari hasil tabel yang telah dipaparkan bahwa produksi cendana sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 memang mengalami penurunan jumlahnya, di mana pada tahun 2005 ke tahun 2006 sempat naik yaitu sebesar 2.200 kg menjadi 33.678 kg. Lalu, pada tahun 2007, data tidak tersedia. Ketersediaan data juga tidak dibuat secara rinci per kecamatan. Data produksi senjana yang tersedia hanya sekitar pada tahun 2006. Hal ini memunculkan dugaan bahwa produksi senjana pada tahun 2003 hingga 2007 memang tidak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, dikarenakan jumlah produksi yang tidak signifikan. Untuk hasil yang berikutnya yaitu populasi cendana. Pada tabel yang telah dipaparkan bahwa kecamatan di sana yang hanya memiliki tegakan cendana sebesar 3.742 pohon pada tahun 2006 ternyata di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah melakukan penanaman cendana sejak tahun 1997, yakni Desa Nangsean. Penanaman cendana itu tidak dilakukan atas tekanan atau saran pemerintah, melainkan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Alasan utama tersebut adalah karena warga desa Nansean menanam cendana, mereka merasa sedih apabila anak cucunya nanti tidak mengenal populasi tanaman cendana. Untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu identitas responden. Pada tabel yang telah dipaparkan, bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 responden dengan total 25 responden laki-laki dan 5 responden perempuan. Dari data tersebut, lebih dari setengah dari jumlah total responden memiliki jumlah anggota keluarga antara 3 sampai dengan 6 jiwa. Di mana tingkat pendidikannya yaitu tingkat pendidikan mayoritas adalah lulusan SD. Sedangkan mayoritas pekerjaan utama responden adalah sebagai seorang petani. Nah, dari jumlah responden yang telah disebutkan tadi, umur responden itu berusia kurang dari 25 tahun atau dua responden ini dia berusia 25 tahun. Sedangkan pada umur 25 sampai 50 tahun terdapat 19 jenis responden atau 19 total responden, sedangkan yang terdapat pada umur 50 tahun yaitu 9 responden. Pembahasan berikutnya yaitu persepsi masyarakat terhadap cendana. Dari tabel 4 yang telah dipaparkan bahwa cendana banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, sekarang hanya beberapa jenis cendana yang ditanam dan mereka temukan dalam persentase jumlah yang sangat kecil, yakni berkisar 6,7%. Nah, dari hal tersebut, terdapat 50% responden yang menjawab bahwa mereka sekarang punya cendana di lahan miliknya. Ketika diajukan pertanyaan kepada para responden untuk menyatakan bagaimana tanggapan mereka apabila keinginan dalam menanam cendana, seluruh responden atau sekitar 100% responden menyatakan berniat untuk menanamnya. Karena cendana sendiri dinilai sebagai tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya pada masyarakat. Berikutnya adalah teknik budidaya dan pemeliharaan cendana. Mayoritas responden menyatakan tidak setuju kalau bibit sulit diperoleh atau sekitar 63,3% karena sebagian besar responden melakukan penanaman cendana dengan mengambil biji dari pohon yang ditanam sejak tahun 1997. Teknik budidaya yang digunakan oleh masyarakat yaitu dengan menabur biji pada mereka mengunduh dari pohon benih, kemudian secara langsung ditanam ke lubang tanam pada lahan yang sudah disiapkan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa kesulitan untuk membuat pembibitan sendiri untuk jenis cendana. Nah, pembibitan tidak terlalu penting sebab mereka menanam cendana secara langsung dengan cara menabur biji ke dalam lubang tanam pada lokasi atau jarak tanam yang telah mereka tentukan. Nah, tanaman cendana ini memang sering diserang oleh hama dan penyakit yang mereka sendiri tidak mengetahui jenis atau nama dari si hama atau penyakit tersebut. Sehingga
Sosialisasi tentang informasi teknik budidaya dan pemeliharaan cendana di Desa Nansean memang diketahui sangat minim dan memang sangat diperlukan di masa yang akan datang. Nah, untuk berikutnya yaitu pengetahuan responden teknik budidaya dan pemeliharaan dari cendana. Dari tabel yang telah dipaparkan bahwa dalam budidaya cendana, dengan cara langsung menebar biji ke dalam tanah yang sudah sebelumnya mereka bersihkan dari dari rumput atau piringan, terlebih dahulu itu terdapat jarak tanam antar cekungan tersebut sebesar 5 kali 5 meter persegi. Dalam satu cekungan itu diletakkan biji cendana sebanyak 10 buah. Mengapa 10 buah? Karena yang lainnya sebagai cadangan apabila tanaman cendana ini tidak tumbuh. Kemudian pelestarian cendana oleh masyarakat dengan sebuah studi kasus. Di Desa Nansean sendiri, banyak dijumpai pohon cendana yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat sekitar di halaman dan kebun milik mereka. Namun, ketika upaya penanaman cendana yang berhasil dilakukan, pada beberapa tahun banyak warga yang kemudian mencontoh upaya tersebut dengan menanam cendana di sekitar tempat mereka. Nah, cendana-cendana yang telah ditanam yang sudah berusia 12 tahun dengan diameter batang mencapai lebih dari 10 tahun. Dengan berusia 12 tahun dengan diameter mencapai 10 cm. Oleh karena itu, sosialisasi dari pihak luar seperti instansi pemerintah maupun nirpemerintah belum pernah dilakukan di Desa Nansean. Nah, untuk pokok bahasan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, akan ditarik kesimpulan atau pokok bahasan kesimpulan, yaitu pertama, persepsi masyarakat mengenai tanaman cendana di Desa Nansean cukup baik. Cendana masih bisa dilestarikan dengan pertimbangan potensi alam dan potensi sosial masyarakat. Kemudian, teknik budidaya cendana dan pemeliharaan cendana yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat sederhana. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu upaya pelestarian cendana dilakukan swadaya oleh masyarakat dan belum mendapatkan dukungan dari pihak dari pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.